Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Fitriana Mutika dengan NFP 33246036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait final project UAS dan Program 2, di mana topiknya tentang kode yang digunakan untuk mencatat keuangan pribadi. Nah, pertama-tama, saya menggunakan library RT, CSV, OS, dan DTEM, di mana kita mengimport dulu ke 4 library ini. Library RA ini digunakan untuk memvalidasi format input menggunakan regular expression atau regex. Kemudian CSV ini digunakan untuk membaca dan menulis data transaksi dalam format file CSV. Kemudian US ini digunakan untuk mengecek keberadaan file agar program tidak error saat dijalankan. Kemudian datetime digunakan untuk memvalidasi dan mengelola input tanggal dengan format yang benar, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Nah, pada bagian ini saya membuat object oriented programming, di mana saya membuat kelas induk transaksi. Dalamnya ini ada konstruktor init, terdiri dari atribut tanggal, deskripsi, dan jumlah. Di mana ketiga atribut ini itu disimpan sebagai atribut privat untuk menjaga enkapsulasi atau pembatasan akses langsung ke atribut. Atribut tanggal disimpan ke dalam variabel tanggal, kemudian deskripsi disimpan ke dalam variabel deskripsi, kemudian jumlah disimpan ke dalam variabel jumlah dalam bentuk float. Lalu di sini ada metode getter, di mana untuk mengakses atribut privat dari luar kelas. Di sini untuk mengembalikan nilai tanggal dari transaksi, kemudian metode get deskripsi untuk mengambilkan deskripsi transaksi, kemudian bagian metode get jumlah ini untuk mengembalikan nilai jumlah dari transaksi. Kemudian juga terdapat metode tulis, di mana metode ini digunakan untuk mengubah objek transaksi itu menjadi format list yang cocok untuk disimpan ke dalam file CSV atau nanti yang akan ditampilkan. Nah, pada bagian sini itu dia itu sebagai string. Jumlahnya itu sebagai string. Lalu penggunaan save di setiap metode ini digunakan untuk mengakses atribut metode milik objek itu sendiri. Lalu saya membuat dua kelas, pemasukan dan pengeluaran, di mana kedua kelas ini merupakan turunan dari transaksi. Ini merupakan bentuk dari inheritance. Nah, di sini dalam kelas pemasukan ini terdapat konstruktor, dia mengambil atribut tanggal, deskripsi, jumlah dari kelas transaksi dari sini tadi menggunakan fungsi super. Kemudian dalam konstruktor ini menambahkan atribut privat sumber dan disimpan ke dalam variabel sumber. Lalu bagian sini juga ada metode tulis, itu digunakan untuk mengembalikan metode tulisnya dari transaksi itu diambil menggunakan fungsi super. Lalu untuk menambahkan tipenya, informasi pemasukannya, dan menambahkan atribut supernya tadi. Lalu pada bagian ini, pas pengeluaran itu konstruktor initnya itu sama, atributnya juga diambil dari kelas transaksi menggunakan fungsi super. Namun bedanya di sini saya menambahkan atribut kategori yang saya simpan menjadi atribut private juga. Lalu pada bagian sini itu sama, dia metode tulis, namun di sini untuk menambahkan data tambahan pengeluaran dengan menambahkan
kategori pengeluarannya itu dari mana. Lalu untuk selanjutnya itu ada saya membuat kelas pengelola transaksi, di mana di dalam kelas pengelola transaksi ini itu saya gunakan untuk mengelola keuangannya. Nah, di sini ada konstruktor. Dia ada parameter nama berkas, di mana nama berkasnya ini nanti otomatis akan disimpan dengan nama file itu data keuangan CSV. Nah, di sini atribut nama berkas disimpan ke dalam variabel nama berkas, kemudian daftar transaksi itu disimpan dalam bentuk list, kemudian atribut ini merupakan metode mod dari berkas. Kemudian ini ada metode mod dari berkas sendiri. Ini bagian dari file handling, di mana kita akan membuat berkasnya dari nama berkas, kemudian membuka nama berkasnya tadi, membuka data keuangan CSV-nya menggunakan mode R. Mode R ini digunakan untuk membaca isi dari berkasnya tiap baris. Kemudian di sini ada variabel pembaca CSV. Di sini memanggil ada CSV tadi, di sini ada header. Nah, header di sini itu untuk membaca tiap barisnya. Tiap baris dalam file tadi, dari nama berkas tadi. Kemudian di sini ada perulangan antar barisnya dibaca menggunakan dari variabel pembaca CSV tadi. Ini memanggil variabel tanggal, deskripsi, jumlah, tipe, di mana info ini sama dengan baris. Lalu jika tipenya ini termasuk pemasukan, maka objek transaksi dibuat dari kelas pemasukan berdasarkan variabel tanggal, deskripsi, dan juga info. Jika bukan atau melainkan dia ini tipenya pengeluaran, maka objek akan dibuat dari kelas pengeluaran dengan berdasarkan variabel tanggal, deskripsi, jumlah, dan info. Kemudian di sini ditambahkanlah objek transaksi ini ke dalam daftar transaksi menggunakan string method append. Lalu di sini ada metode simpan ke berkas. Di sini ada dia menerima parameter transaksi. Lalu bagian sini menambahkan transaksi ke dalam objek transaksi ke dalam daftar transaksi tadi. Lalu dia membuka nama berkasnya, data keuangan CSV tadi menggunakan mode A, di mana mode A ini digunakan untuk menambahkan data ke akhir file tanpa menghapus data lama. Lalu membuat objek penulis CSV. Nah, ini menggunakan fungsi writer. Kemudian fungsi dari writer row ini digunakan untuk menulis satu baris data transaksi ke dalam file CSV. Kemudian data transaksi nanti akan diubah menjadi list dengan memanggil metode tulis. Lalu selanjutnya itu ada metode tampilkan transaksi, di mana jika daftar transaksi ini belum ada, maka dia tampilkan pesan jika transaksi ini belum ada transaksi. Lalu jika sudah ada, atau jika transaksinya ini ada, maka dia akan melakukan perulangan dari daftar transaksi itu dari objek transaksi tadi. Maksudnya itu ya baris transaksi akan diambil dari list daftar transaksi tadi, lalu mengubah objek transaksi menjadi list data yang sederhana.
Nah, penggunaan join itu untuk menggabungkan elemen-elemen list tersebut menjadi satu string dengan pemisah berupa tanda garis vertikal. Kemudian nanti setiap transaksi akan ditampilkan sebagai baris teks. Lalu selanjutnya itu ada metode hitung saldo, di mana saldo awal itu sekitar 0. Lalu di sini melakukan pengulangan, mengambil tiap transaksi dari daftar transaksi tadi. Kemudian jika dia ini termasuk pemasukan, maka saldo akan bertambah dengan memanggil metode get jumlah. Lalu jika dia ini pengeluaran, misalnya ini pengeluaran, maka saldo akan berkurang dengan memanggil metode get jumlah juga. Nah, penggunaan existence ini gunakan untuk mengecek apakah tipe dari objek transaksi itu termasuk pemasukan atau pengeluaran. Kemudian dia akhirnya akan mengembalikan nilai akhir dari saldo sebagai hasil total perhitungan. Dia akan mengembalikan hasil akhir perhitungan menggunakan saldo. Lalu untuk selanjutnya, ini ada fungsi di mana fungsi ini untuk memvalidasi tanggal. Dia menerima satu parameter yaitu tanggal. Di sini merupakan bagian dari runtime error exception. Nah, bagian try ini digunakan untuk menguji apakah suatu perintah akan berjalan normal atau tidak. Nah, pada datetime strp time ini berfungsi untuk mengecek apakah input tanggal sesuai dengan format, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Nah, jika inputnya ini tidak sesuai, maka dia akan gagal dijalankan dan menghasilkan runtime error dengan jenis value error. Nah, saat error, dia program ini tidak akan langsung berhenti, melainkan dia ini error ini akan ditangkap pada blok accept ini, dan rise ini dia akan melemparkan pesan berupa format tanggal harus YYYYMMDD. Nah, untuk memberitahu program jika terjadi kesalahan input program. Nah, kemudian jika sudah benar, berarti dia akan mengembalikan tanggal. Lalu selanjutnya itu ada fungsi validasi jumlah. Nah, di mana dia ini menerima satu parameter yaitu jumlah. Ini untuk mengecek jumlahnya. Ini merupakan regular expression. Karena ini jika polanya ini tidak sesuai, dari match itu merupakan bagian dari regular expression untuk memeriksa format input jumlahnya. Nah, di mana jika ini diawali berupa digit sebanyak 1 atau lebih dan boleh ada desimal, namun maksimal 2 digit setelah titik, lalu dolar ini harus diakhiri di situ. Tidak boleh ada karakter tambahan. Kemudian jika inputnya ini tidak sesuai dengan pola, maka dia akan mengembalikan value error dengan menambahkan pesan jumlah harus angka yang valid maksimal 2 desimal. Kemudian jika sudah benar, maka dia akan mengembalikan jumlah ini dan diubahnya menjadi float. Karena tadi sudah dirubah menjadi string dan ini dirubah menjadi float untuk agar bisa dihitung dalam menghitung saldo sama transaksi tadi.